Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, di sini saya mau menjelaskan tentang jam'u Al-Qur'an. Apa sih yang dimaksud dengan jam'u Al-Qur'an itu? Ada dua pengertian. Yang pertama, hafidahu, yaitu pengumpulan Al-Qur'an dengan cara dihafal. Yang kedua, kullihi, yaitu pengumpulan Al-Qur'an dengan cara menuliskan secara keseluruhan. Rasulullah SAW menjaga Al-Qur'an itu dengan cara menghafalnya. Pertama, beliau menghafal lalu disampaikan kepada sahabat-sahabat. Kemudian oleh sahabat-sahabat dihafalnya dan disampaikan kepada umat Islam. Yang kedua, untuk menjaga Al-Qur'an, Rasulullah dan sahabat-sahabat menuliskannya Al-Qur'an, menuliskan di kulit unta, kulit kambing, pelepah kurma. Karena waktu dulu masih sangat sederhana situasinya, jadi mereka agar tidak lupa dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka mereka menuliskannya di benda-benda seperti kulit kambing, kulit unta. Pengumpulan Al-Qur'an melalui dua masa. Yang pertama, masa Rasulullah, yang kedua masa Khulafa Rasyidin. Yang pertama, pengumpulan Al-Qur'an pada masa Rasulullah itu ada dua konteks. Yang pertama konteks hafalan, yang kedua konteks menulis. Dan konteks hafalan itu seperti apa? Yaitu Rasulullah dan sahabat-sahabat menghafal Al-Qur'annya sampai hafal. Yang kedua konteks menulis, agar tidak lupa apa yang sudah dihafal, apa yang sudah ditalar, maka sahabat-sahabat dan Rasulullah menuliskan Al-Qur'an tersebut. Kedua, pengumpulan Al-Qur'an pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, kemudian dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang mana ada kaum murtad yang bernama Musailimah. Beliau tidak mau menghormat kepada pemimpin baru. Maka dari itu, Abu Bakar As-Siddiq membuat Al-Qur'an, menuliskan Al-Qur'an dengan pedoman Rasulullah. Yang pertama, bahwasannya Al-Qur'an itu Al-Qur'an yang telah disusun oleh Rasulullah, dan Al-Qur'an itu yang telah dihafalkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Pengumpulan Al-Qur'an pada masa Utsman bin Affan tentunya berbeda dengan masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sebuah kota, di sebuah desa gitu ya, ada dua ustadz yang mengajarkan ngaji Al-Qur'an. Nah, terdapat perbedaan di dalam dua ustadz tersebut. Kemudian mereka terjadi perpecahan. Kemudian hal itu terdengar kepada Utsman bin Affan. Maka dari itu Utsman bin Affan mengumpulkan sahabat-sahabat yang cerdik, yang cerdas untuk membenarkan, untuk meluruskan perpecahan tersebut. Kemudian Utsman bin Affan dan para sahabat mencetak Al-Qur'an dan kemudian disebarkan kepada kota-kota. Dapat perbedaan dalam pengumpulan Al-Qur'an pada masa Utsman bin Affan dan Abu Bakar. Yang pertama, Abu Bakar menuliskan Al-Qur'an, motivasinya karena beliau ingin menyatukan semua tulisan-tulisan Al-Qur'an yang terpencar di kulit unta, kulit kambing, dan sebagainya. Utsman bin Affan motivasi menuliskan Al-Qur'an yaitu ingin meluruskan perselisihan yang terjadi pada perbedaan baca Al-Qur'an dan menyederhanakan tulisan pada satu huruf dari 7 huruf yang turun pada Al-Qur'an. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.